dia nggak akan berani bilang sesat. Di mana sesatnya? Menyebut nama Allah. Kok sesat? Dalilnya jelas. Fadzukurullah. Baiklah, Syekh Sultan Muda Hanaikan Pane, Bapak Ustadz Syekh kami. Ini sekarang kita ingin mengetahui apa saja, zikir apa saja yang diajarkan dalam bertarekat, dan tingkatannya apa saja. Apakah ada tingkatannya untuk mencapai maksimal, zikir yang maksimal, atau tingkat keilmuan dalam bersuluk ini? Ya, baik. Maksudnya kesucian dalam suluk ini. Baik, Bang Bambang Yudi, luar biasa. Nih pertanyaannya makin lama makin dalam. Sebenarnya kalau ditanyakan bagaimana pelajaran dalam tarekat, lebih mantapnya dia masuk tarekat ikut suluk. Tapi secara umum kita harus kasih gambaran apa zikir dalam tarekat Naqsabandiyah itu. Zikirnya yang pertama diajarkan oleh mursyid kita adalah zikir namanya Ismujad. Ismujad itu zikir menyebut nama Allah. Dalilnya dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Maka itulah yang pertama dimasukkan. Ketika Rasulullah di Gua Hira, diturunkanlah zikir itu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ketika dia berkhalwat. Ketika ini kita juga ingin itu. Nah, maka yang pertama sekali diajarkan adalah Ismuzat, menyebut zikir Allah, Allah, Allah. Tujuannya? Tujuan menyebut zikir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini supaya kita benar dalam bertauhid kepada Allah. Karena ketika menyebut nama Allah itu kita ingat, ini ada ingat akan zat Allah yang maha suci. Nama bagi yang zat itu sendiri. Maka ketika kita sebutkan, supaya sucilah, bersihlah hati kita dari nama-nama makhluk. Yang dulunya cinta dunia, kan? Apapun ceritanya, bekas cinta itu lahir karena seringnya menyebutkan. Maka ketika kita sering sebut nama Allah, maka cinta kita kepada Allah. Tujuan kita pun begitu. Kenapa orang itu lalai dengan harta? Karena yang diceritakan kesenangan harta. Tetapi ketika kita suluk, yang diceritakan keasikan dalam menyebut nama Allah. Sehingga terpancinglah hati kita untuk tetap mengingat Allah. Mengakuilah kebesaran Allah. Bersihlah hati kita dari iri, dari dengki, dari khianat, dari riya, dari takabur. Bersih semua. Dengan apa? Menyebut nama Allah. Likulli shay'in sakalun wa sakalatul qulub dzikra. Itu zikir pertama. Kemudian ada beberapa tingkatan martabat dalam itu, dalam hasil, dalam rahasia rasa kita masing-masing. Ketika zikirkan ini sekian kali, ini rasanya. Ada perubahan-perubahan itu akan dirasakan bagi orang yang sedang menjalankan suluk. Makanya nikmat itu nggak ada. Sering saya bilang, nikmat ini tidak akan kalian dapat di toko-toko, di supermarket. Ini hanya kalian dapatkan di dalam hati kalian ketika kalian bersuluk bersama Allah. Kemudian ada namanya zikir la ilaha illallah dalam konteks nafi isbat. Ada lagi namanya wukuf, ada namanya muraqabah, ada namanya tahlil lisan. Itu semua adalah dalam rangka kita dekat, lebih dekat, lebih dekat. Kalau saya katakan yang pertama ingat, yang kedua merasakan bersama Allah, ya rasanya tiada lain kecuali hanya Allah. Nikmat sekali. Zikir itu fokusnya di mana? Di mana saja difokuskan? Tempatnya. Kalau tempatnya yang pertama sekali fokusnya dalam hati kita masing-masing. Nah, itu dulu pertama sekali. Martabatnya di situ dulu. Fokus dalam hati. Bagaimana kita nggak ngurus lain, hanya fokus ke dalam hati kita. Zikir itu dalam merasakan nikmatnya. Kalau untuk lebih dalam lagi, bagaimana makom-makom itu diajarkan dalam persulukan. Tetapi gambarannya, fokusnya tentu di hati kita. Bagaimana hati itu senantiasa berzikir kepada Allah. Apakah ada kelas-kelasnya dia? Tingkat-tingkatan? Ada kelas-kelas. Jenjang-jenjangnya? Jenjang-jenjang dibuat dalam kita bersuluk, dalam bertarekat, itu lebih memudahkan kita. Karena setiap orang itu kan punya martabat. Nggak bisa dipaksakan. Kemampuan dia punya kemampuan masing-masing. Ada yang di zikir ini dia sudah ada zuknya, ada yang belum. Nah gitu. Maka zuk tahapan-tahapan itu makomnya, ada zikir ada 5.000, ada 6.000, ada 7.000, ada 8.000 atau istilah-istilah lain. Maka itu tujuannya adalah supaya kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kelas ada ya? Setiap, ada. Itu untuk mencapai kelas-kelas, ada berapa kelas itu?
Kalau di kita 12, ada 12 tahapan zikir, ada 12 mata pelajaran ya. Dalam setiap zikir itu ada 12. Untuk ismujab saja ada 7, kemudian nanti lanjut kepada yang lainnya. Itu kelas-kelas. Bagaimana dia proses naiknya? Itu hubungan murid sama guru. Guru yang sebagai mursyid dia pandang murid itu. Dia cocok nggak dinaik kelaskan? Kelasnya udah bisa nggak? Makomnya dari hal sudah jadi makom tidak? Makom itu kan tetap dirinya tuh sudah tetap nggak zikirnya, atau hanya kadang-kadang mau zikir, kalau lagi nggak zikir nggak hidup. Bagaimana dia istiqomah dalam zikirnya? Itu menjadi penilaian. Itu untuk mencapai titik kelas-kelasnya itu berapa tahun dilalui? Berapa kali dia harus melakukan suluk? Kalau untuk berapa kali dia ikut suluk, maka tentu itu semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Berbeda-beda. Ada yang sekali suluk dapat, ada yang berkali-kali suluk belum lagi bisa dia selesai. Ketuntasan itu dinilai daripada hijab yang terbuka kepada si murid. Hijab yang terbuka daripada si murid. Maka ketika guru melihat dia pantas untuk dinaikkan. Maka disitulah makanya kita katakan pertama usul suluk itu apa syaratnya? Menyerahkan diri kepada guru. Kok bisa gitu? Karena nanti kita datang iri. Itu kok naik ya, suluknya dia baru, aku kok udah lama kok nggak naik. Ketika kita yakin mursyid kita itu berbuat karena Allah dan untuk kebaikan kita, maka kita akan ikhlas. Tapi kalau nggak, kan berat juga. Gitu dia. Oh, begitu, berarti ada satu ujian yang harus ujian ada di jalannya, ya. Dalam untuk menaik. Ada pemeriksaan. Oh, ada pemeriksaannya juga? Ada diperiksa. Ini lagi zikirkan ini. Pemeriksaannya dengan cara batin atau cara bagaimana? Atau dengan melihat yaitu guru. Mata. Dia guru menilai murid. Ada nanti namanya, dia laporkan bagaimana situasi keadaan dia. Lalu mursyid menilai, memberikan pemeriksaan. Oh, udah benar zikirnya nih. Oh, masih perlu diperbaiki, maka khalifah disuruh bimbing lagi biar benar zikirnya. Ini disuruh latifah, tapi yang dihidupkannya bukan latifah nih. Gitu. Dia disuruh mikirkan Allah, tetapi yang dipikirkannya lain nih. Itu kayak di situ kefokusan. Maka mursyid itu bimbing kebersihan dia, hati. Iya, kebersihan hati tadi. Kalau memandang secara aura, apakah secara aura dipandang? Aura yang keluar daripada dia? Bisa jadi ya, tapi kalau dibilang aura, karena penilaian itu ada di mursyid, maka mungkin itu mereka lah yang tahu bagaimana cara menilainya. Kalau dibilang dari aura apa nanti nih? Nampak wajahnya cahaya zikirnya di wajah. Oh, bisa jadi, tapi lebih dari itu sebenarnya sih kedalaman dia untuk kedekatannya kepada murid dalam memeriksa itu secara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Pak Ustadz, ada selama ini bahwa melaksanakan suluk atau melaksanakan zikir itu adalah ajaran sesat. Oh ya. Apa Pak Ustadz juga pernah mendengar hal yang sama? Biasa. Dalam hidup ini setiap orang itu kan berhak untuk berbicara, berhak untuk berkomentar, berhak untuk memberikan penilaian. Tetapi jangan lupa, penilaian itu dasarnya apa? Ketika orang tuduhkan tarekat ini ada yang sesat, sesatnya di mana? Jangan ketika sesuatu masuk ke dalam tepung, ya jangan tikus masuk ke dalam rumahnya dibakar, ya tikusnya yang harusnya dibuang, kan gitu. Ketika kita memandang tarekat ini sesat, kapan sesatnya? Seperti apa sesat? Oh, kulihat di sana orang bertarekat nggak sholat. Kulihat di sana Ustaz tarekat sudah keluar dari aturan, malas pakai jilbab, malas mengikuti syariat. Oh, begitu. Apakah bisa kita bilang Islam ini sesat hanya gara-gara umatnya yang tidak benar, kan gitu kan? Begitu juga dalam konsep tarekat. Tarekat itu sesat nggak? Saya pernah dengar orang tuduh sesat, pernah dengar. Dan bahkan kalau kita buka media, tuduhan sesat miring kepada tarekat itu karena mereka belum merasa, belum tahu, belum pernah ikut mungkin. Saya bilang itu cuma bisa. Kalau dia tahu dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, mengikutkan tarekat itu secara sanad, zikir-zikirnya itu diajarkan guru, maka dia nggak akan berani bilang sesat. Di mana sesatnya? Menyebut nama Allah. Kok sesat? Dalilnya jelas. Fadzukurullah. Zikirkan nama Allah.
Sebut Allah. Wa dzakaras marabbihi. Sebut nama Tuhanmu. Fasolah, dirikan salat. Lalu sesatnya di mana? Gitu. Tapi kalau tuduhan sesat, makanya sering saya katakan, kita dalam menjalani aktivitas khususnya berubudiyah kepada Allah dalam ilmu tarekat, cari mursyid yang muktabar supaya duduk di bawah kandungan mursyid, seorang mursyid yang dia punya ilmu daripada gurunya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dia beramal dengan cara nafsu dia, bukan cari enak, tapi kebenaran dulu. Lalu bagaimana kalau kita ini dituduh sesat? Biar saja, selagi kita tidak sesat. Oke Pak Ustadz, ada hal lagi yang ingin saya tanyakan. Sejak kapan Pak Ustadz diangkat menjadi Tuan Guru Ruhul Ajam Syekh Sultan Muda Handika Paneh? Dan gelar ini dari mana gelar ini? Ya, Syekh Sultan Muda Handika Paneh itu diberikan oleh guru saya Tuan Syekh Tajuddin Al-Mudawar ketika saya diangkat menjadi khalifah, kalau nggak silap diangkat saya menjadi mursyid tahun 2005. Bukan 2005, 2013 atau 12 gitu. Kalau nggak silap, agak lupa saya untuk tahun tepatnya, lupa saya. Tapi kalau saya pertama kali dari Tuan saya dari Wawa dari Kutacane diangkat itu 2008. Sudah bisa kita, umur saya umur 20 tahun mungkin ya. Kemudian di baru Islam dituakan lagi istilahnya kan, saya belajar lagi balik kemana dituakan lagi sehingga Tuan Guru Babu Salam Tuan Syekh Tajuddin Al-Mudawar memberikan gelar Sultan Muda Handika Paneh. Di Tuan Syekh Ahmad Marzuki memberi gelar Syekh Sultan Muda Handika Paneh gitu. Jadi itu seorang mursyid mengangkat mursyid ya. Ya. Mengangkat mursyid itu, seorang mursyid mengangkat mursyid berdasarkan apa? Tuan Syekh guru kita mengangkat kita menjadi mursyid berdasarkan pandangan guru. Dia istiqomah dia di jalan Allah, istiqomah mengamalkan tarekat, istiqomah dia dalam menjalankan sunnah, istiqomah dalam memperbaiki atau dakwah, sehingga diberi oleh guru kita pandangan guru. Saya tidak berani buatkan penilaian ini itu karena hanya gurulah yang tahu seorang dengan seorang guru yang tahu dengan kemampuan Syekh itu yang mengangkat orang lain untuk murid-muridnya. Karena dari ribuan murid mungkin hanya satu yang jadi khalifah, hanya satu yang jadi mursyid, hanya 5 yang jadi mursyid, begitu kira-kira. Khalifah dan mursyid itu apa bedanya? Khalifah itu orang yang sudah menuntaskan pelajaran, dianggap sudah selesai jadi khalifah. Mursyid itu orang yang ditunjuk guru untuk sudah diizinkan mengembangkan tarekat, itulah mursyid. Kalau peserta jemaah suluk itu apa namanya? Peserta jamaah suluk itu ada namanya jamaah suluk aja, jamaah tarekat saja, jamaah tarekat Naksabandiyah gitu saja. Kalau kita di sini belum ada kayak di Jawa ada muhibbin gitu kan, muhibbin suluk, ada apa. Kalau di sini masih seperti biasa aja, jamaah tarekat. Jamaah siapa? Jamaah Tuan Gurunya, jamaah Tengku Pane gitu aja. Oke, baiklah. Pemirsa, sampai di sini dulu pertanyaan kita. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali kepada Tuan Guru Ruhul Ajam Syekh Sultan Muda Handika Paneh. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ruhul Ajam di Gunya, tempat Syekh Sultan Muda Hanai Pane. Nah, saudara, demikian dulu untuk tahap pembicaraan kita yang tahap awal ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana, apa tujuan daripada suluk dan apa manfaat suluk dan bagaimana merasakan suluk itu, apa-apa saja yang di dalam suluk itu. Oke ya, nanti kembali lagi sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.